Orang Kristen kerap kali menggunakan ayat Yohanes 14 ayat 6 yang isinya kata Yesus, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Itu memposisikan bahwa menguatkan Yesus adalah Tuhan. Ya. Bahwa perkataan Yesus itu adalah benar, tapi dia memposisikan sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran dan kehidupan adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan para nabi dan rasul. Seperti contoh Nabi Ibrahim diutus Allah untuk kaumnya adalah sebagai jalan yang lurus. Nabi Nuh juga diutus Allah untuk kaumnya sebagai jalan yang lurus. Begitu juga Nabi Musa juga diutus Allah untuk kaumnya adalah sebagai jalan yang lurus. Dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus juga adanya diutus Allah untuk kaumnya adalah sebagai jalan yang lurus. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga diutus Allah juga untuk kaumnya, bahkan untuk seluruh umat manusia yang mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Jadi fungsi Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya adalah sebuah jalan yang lurus untuk mengenal lebih dekat siapa Tuhan kita. Dan mereka tidak pernah memposisikan atau menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena dari pernyataan Yohanes 14 ayat 6, di situ ada dua oknum yang berbeda. Bahwa tanpa melalui aku tidak bisa datang kepada Bapa. Jadi Yesus memposisikan dirinya utusan. Camkan itu. Orang Kristen mengatakan bahwa jika ada yang menghina agama mereka, mereka akan diam karena mereka diajarkan ajaran kasih. Tapi nyatanya dengan cara menggunakan akun palsu di YouTube, di snack video, di TikTok, menghina Islam, menghujat Islam, menghujat kepribadiannya orang-orang Islam. Apakah itu ajaran kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Mu'alaf Prince. Saya dari Katolik, saya pindah ke Islam. Kenapa? Itu hak saya. Ya. Dan saya membela Islam, itu hak saya. Tapi apakah tindakan kalian sudah benar? Ya. Melakukan propaganda dengan cara upload video-video tentang kekristenan, wanita memakai hijab, ya, dengan menggunakan busana muslim untuk menunjukkan toleransi. Bukan begitu. Pada saat video-video yang saya upload itu adalah sebuah balasan buat Anda. Jadi tolong berpikir secara bijak. Bukan kami menghina kalian, tapi kalian terang-terangan untuk menghina kami, dan kami tidak tinggal diam. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Mu'alaf Prince. Banyak sekali sekarang ini lagi viral video-video mengenai kampanye tentang ketuhanan Yesus. Ada di TikTok, ada di snack video, ada di macam-macam. Sekarang lagi menyerangnya ke situ. Ya, untuk teman-teman Muslim jangan khawatir. Ya, kebenaran sudah ada di Islam. Kita contoh aja. Ini ada di Bible. Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Buka Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin.
sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukan? Umat Islam. Ingat ya, umat Islam yang melakukan. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, meneruskan ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya dan meneruskan apa risalah dari Nabi Isa alaihissalam, apa yang sudah diajarkan. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu sudah mengajarkan Islam terlebih dahulu, karena banyak yang ada di perjanjian lama umat Islam menjalankan. Oke, silakan untuk orang-orang yang membuat video-video tentang ketuhanan Yesus, monggo, karena kebenaran mutlak ada di Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Ketemu ayatnya itu. Ternyata bawa. Nah, itu gimana pendapatnya Pak Rodi nih? Terlalu ayat ini ya benar juga, enggak ada kehinaan jika dia seorang yang jika dia berambut panjang. Bukankah alam sendiri menyatakan bahwa yang kemungkinan ya terlalu panjang jika membahas ini, perlu dibahas apa maksud sesungguhnya, ataupun ya aku juga mau menjelaskan ayat ini terlalu rumit ya, segitu rumitnya Bapak itu, tapi mengimaninya Pak. Dalam arti begini, maksud saya Pak, dalam arti begini, ini ada di perjanjian baru, ya kan? Dan Yesus sendiri itu berambut panjang. Andai kata tidak berambut panjang, andai kata tidak mengakui, oh enggak, Yesus tidak berambut panjang. Oke, kalau begitu di gereja itu apa? Yang semuanya menggambarkan Yesus itu berambut panjang. Oh enggak, Andre, itu perbedaan antara keilahian segala macam. Larinya ke situ-situ jadinya. Jadi ya kayaknya nggak nyambung. Tapi ini adalah bentuk dari pernyataan-pernyataan bahwa itu hanya semua yang ditulis oleh Paulus itu hanya pendapat Paulus, bukan firman Tuhan.